Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah dibacakan teks proklamasi, bangsa Indonesia dengan gegap gempita menyambut kemerdekaan yang sudah didambakan setelah ratusan tahun di bawah pengaruh bangsa asing. Tapi setelah itu, ternyata bangsa Indonesia masih harus berperang mempertahankan kemerdekaan, melakukan gencatan senjata, dan melakukan perundingan. Historian tahu nggak perjanjian tersebut? Nama perjanjian tersebut yaitu Perjanjian Renville. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Setelah merdeka, rupanya Belanda masih ingin kembali menguasai Indonesia. Belanda kembali melakukan peperangan dengan rakyat Indonesia di Pulau Jawa dan Sumatera dari tanggal 27 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947, yang dikenal dengan agresi militer pertama. Serangan Belanda ini tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga menjadi perhatian dunia internasional. Salah satunya India dan Australia yang menjadi negara sahabat, melaporkan serangan Belanda tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Setelah PBB menerima laporan tersebut, mereka tidak tinggal diam. Pada tanggal 18 September 1947, PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. Komisi Tiga Negara ini terdiri dari 3 negara. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Kemudian Australia dan Belgia sepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Tugas dari Komisi Tiga Negara yaitu sebagai mediator antara Indonesia dengan Belanda, mengawasi gencatan senjata dan memasang patok-patok perbatasan wilayah antara Indonesia dengan Belanda, di mana dalam perjanjian sebelumnya antara Indonesia dengan Belanda yaitu pada Perjanjian Linggarjati disebutkan Belanda mengakui secara de facto daerah Republik Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Perjanjian Renville dilaksanakan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di sebuah kapal perang milik Amerika Serikat yang bernama USS Renville, yang saat itu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tokoh-tokoh yang hadir di kapal perang Angkatan Laut Amerika yang bernama USS Renville ini terdiri atas delegasi Indonesia, yaitu Perdana Menteri Amir Syarifuddin sebagai ketua, Ali Sastroamidjojo, Haji Agus Salim, Dr. Johannes Laimena, Dr. Kotik Len, dan Narsun. Sementara itu, dari pihak Belanda yaitu R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, seorang Indonesia yang memihak kepada Belanda sebagai ketua, Mr. van Vredenburg, Dr. Kots, dan Dr. Smokil. Dari pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Frank Porter Graham dari Amerika Serikat sebagai ketua, Paul van Zeeland dari Belgia, serta Richard Kirby dari Australia. Setelah melakukan perundingan panjang, pada tanggal 17 Januari 1948, Perdana Menteri Amir Syarifuddin melakukan penandatanganan perjanjian dengan isi Perjanjian Renville sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah RI. Kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi atau Van Mook yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Timur Indonesia ke Yogyakarta. Salah satu isi Perjanjian Renville yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah RI, menyebabkan luas wilayah Indonesia menjadi sempit dan sangat merugikan untuk Indonesia, bahkan lebih kecil dari isi Perjanjian Linggarjati yang menyepakati Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai wilayah Republik Indonesia. Tentara Indonesia yang masih berada di wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda harus ditarik mundur ke wilayah Republik Indonesia di sekitar Yogyakarta. Contohnya, para tentara yang harus berpindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah.
Saat itu, Kepala Staf Divisi Siliwangi, Letnan Kolonel Daan Yahya menghadap Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia untuk melaporkan bahwa mereka akan berpindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dengan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dari Jawa Barat ke Jawa Tengah atau dikenal dengan peristiwa Long March Siliwangi. Reaksi keras atas perjanjian Renville juga muncul dari rakyat. Mereka menganggap kabinet baru berpihak kepada Belanda. Selain itu, muncul pemberontakan yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau yang lebih dikenal dengan nama Kartosuwiryo melalui gerakan politiknya yang bernama Gerakan Darul Islam. Bersama pasukannya bernama Tentara Islam Indonesia melakukan pemberontakan kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemberontakan ini dikenal dengan sebutan Pemberontakan DITII Jawa Barat. Pemberontakan ini dipicu atas ketidakpuasan kepada pemerintah Indonesia atas isi perjanjian Renville yang dinilai tidak dapat melindungi Jawa Barat. Dari pihak pemerintah, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Januari 1948 karena menganggap telah gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Dari sisi ekonomi, pihak Belanda melakukan blokade ekonomi kepada Indonesia. Namun, pihak Belanda rupanya mengingkari perjanjian Renville dengan melakukan agresi militer kedua pada tanggal 18 Desember 1948 yang ditandai dengan pemboman lapangan terbang Maguwo di Yogyakarta. Itu tadi sejarah perjanjian Renville dan dampaknya bagi Indonesia. Salah satu bentuk perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia melalui diplomasi. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.